Pak, tahu BSD Pak? BSD bukan Bumi Serpong Damai, nah kata Pak Catur, Bekasi sonoan dikit. Nah, kata orang Bekasi, coba kita lihat bahwa yang perlu diingat, hidup di dunia ini cuman sebentar. Hidup di dunia ini cuman sebentar. Ada kisah guru TK di sana itu gajinya 300.000 sebulan. Guru TK, guru ngaji Pak. Kalau di sekitar Jakarta Pusat mahalan kali ya. Pak, berapa guru TK? Ada nggak? Anggap 500.000 ya. Jadilah makawan ya. Nah, anggap ini guru TK di Bekasi 300.000 per bulan datang ke Ustadz. Ustadz, mohon doakan Ustadz. Gaji saya ini 300.000 per bulan. Biar supaya naik apa? Mau naiknya berapa? 500.000 rupiah. Kata Ustadznya naiknya dikit amat. Dia menjelaskan itu, ibu guru begini Pak Ustadz. Kalau gajinya lebih dari 500.000 rupiah sepertinya tidak mungkin. Apa sebabnya? Karena yang gajinya 500.000 rupiah itu kepala TK. Jadi mungkin ya? Kalau di atas itu nggak mungkin. Jadi gaji 500.000. Udah, kata Ustadznya. Bagaimana caranya biar supaya dikabul oleh Allah? Saya sedekahkan nih uang 300.000 rupiah karena Allah. Saya beriman karena Allah. Saya berzikir karena Allah, baca Quran karena Allah, qiyamul lail karena Allah. Dan saya ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hadirin hadirat 10 bulan berikutnya datang ke Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih, didoain. Alhamdulillah gaji saya naik. Dia mintanya berapa tadi hadirin hadirat? 500.000 rupiah. Ustaz, gaji saya bukan 500.000 rupiah. Berapa gajinya sekarang? Saya gajinya 10.300.000 rupiah. Alhamdulillah. Ditanya sama Ustaznya, emang bagaimana ceritanya? Kok bisa gajinya menjadi berapa? 10.300.000 rupiah. Begini Ustaz, kebetulan 5 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 10 juta rupiah. Kira-kira bisa nggak nih hadirin hadirat? Hah? Apa yang nggak mungkin? Allah telah janjikan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak akan ingkar janji. Kalau bicara tentang sedekah zakat, karena manusia pada pelit, semuanya dihitung-hitung secara rigid. Yang Allah telah tegaskan dalam kelanjutan surah Al-Lail, wa saddaqa bil husna, kalau kita membenarkan Allah akan mengganjarkan pahala, kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan. Allah janjikan fasa yunassiru lil yusra, Allah akan berikan kemudahan urusan kita yang awalnya susah jadi gampang. Boleh jadi ada pertanyaan, kenapa sampai detik ini gaji nggak naik-naik? Ada nggak yang begitu? Ya Allah, bangsa Indonesia kan lagi bingung sekarang ini. Kemarin ada pilpres tanggal berapa gitu? 9, harapannya ada quick count, ada angin seger. Lihat Metro TV yang menang lain, TV One lain juga. Sengaja saya datang KPU boleh jadi dapat bocoran. Jadi terlepas modelnya, semua ada masalah. Hidup ini ada masalah. Yang penting kita sebagai bangsa Indonesia sabar. Yang kalah harus menerima. Yang menang jangan sombong. Ya bersama-sama merangkul satu bangsa, satu Indonesia. Ini kembali. Boleh jadi kenapa kalau kita punya mobil, parkir di tempat parkiran yang banyak mobilnya lebih bagus dari mobil kita. Tapi yang hilang mobil siapa? Bukan mobil yang bagus, mobil kita yang hilang. Yang perlu direnungkan, apakah harta yang kita miliki sudah diberikan itu sebagian hak orang lain? Boleh jadi belum kita tunaikan zakat. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mumpung kita masih diberikan usia
usia panjang. Kayak model tadi capres pun dia berharap-harap nih, mudah-mudahan dia yang menang. Makanya kalau mau menang jangan lupa bersedekah, jangan lupa berzakat. Insya Allah Allah akan berikan kemudahan. Tasayunasiruhu lil yusra, akan Allah berikan kemudahan. Yang perlu kita lihat sekarang ada pengumuman Indonesia, bangsa Indonesia ini sekarang kan lagi menengok KPU pusat semuanya nih. Tanggal 22 kapan ya? Ternyata yang menunggu hasil Pilpres hasilnya tanggal 22 Juli itu cuma 2% yang menunggu hasil Pilpres. 98% nungguin apa? Pengumuman THR. Gaji 13 kapan ya? Di BP banyak itu keluar itu hilal. Kirain hilal menunggu Ramadan, kapan menunggu keluar THR. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah yang menyatakan, menjelaskan kalau kita yakin bahwa kita mengeluarkan zakat. Dan Ramadan berarti zakat fitrah. Badan kita, jiwa kita harus dibersihkan. Namanya zakatun nafs. Disucikan jiwa kita biar apa? Bersih dosa-dosa kecil kita. Karena kenapa? Nanti kita di bulan Ramadan ini kan diampunkan dosa kita. Ramadan asal katanya Ramadan, yang berarti pembakaran dosa kita karena kita telah sholat, telah berpuasa, zikir, baca Quran karena Allah Subhanahu wa taala, ditambah berzakat. Ternyata berzakat bukan hanya zakat fitri saja. Tapi jangan lupa ada hak orang lain dalam harta kita yang Allah telah tegaskan dalam surah Al-Ma'arij ayat 24-25, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata di dalam harta kita itu masih ada hak orang lain yang wajib kita tunaikan. Allah telah janjikan kalau kita betul-betul berzakat karena Allah, Allah akan berikan minimal 10 kali lipat. Mau buktinya gampang. Tapi para pengusaha udah membuktikannya. Kita juga boleh jadi sadar nggak sadar membuktikannya. Saya tanya nih hadirin hadirat, di kantong bapak-bapak ada uang 100.000 rupiah, ada uang 50.000 rupiah, ada uang 20.000 rupiah, ada uang 10.000 rupiah, ada uang 1.000. Jujur buat sedekah berapa duit? Jujur. Jujur benar. Pasti yang keluar berapa? Yang 1.000. Masa kita kalah? Taubat handphone money itu ada taubatnya itu. Ya Allah, saya bertobat kepada Engkau ya Allah, ini di bulan Ramadan ya Allah. Saya lebih banyak baca Quran dibanding Quran. Alhamdulillah ya Allah dosaku. Ya Allah, uang 10.000 bagi saya kalau beli pulsa terasa kecil sekali ya Allah. Tapi buat sedekah dibuang. Ya Allah, uang 100.000 saya bawa ke mall. Gede apa kecil? Kecil banget ya Allah. Buat bantu masjid gede banget. Alhamdulillah dosaku ya Allah. Amin. Nah, kita ingat harta kita ini semua titipan. Mumpung belum Allah cabut nyawa kita. Kita sedang berduka. Lagi enak-enaknya lagi puasa, saudara kita umat Islam di mana? Di Palestina. Diserang dari udara, dihancurkan dalam catatan televisi. Tadi malam saya lihat ada 500 rumah yang hancur. Yang meninggal banyak banget. 200. Kalau dicatat saya lihat di website dari tahun 87 sampai 2011 yang meninggal dunia umat Islam itu kurang lebih 7.900-an sekian. Itu nyawa manusia. Kita doakan karena kita sebagai umat Islam, karena ada harta kita. Kalau zakat fitri ya gak apa-apa lah, sekitar kampung kita, sekitar masjid kita. Tapi kalau zakat mal sedekah yang boleh kita bagi untuk berikan kepada saudara-saudara kita. Luar biasa, pernah ditanya, kawan-kawan umat Islam di Palestina, mendingan
mereka yang sedang kena musibah yang masih hidup, Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan. Coba kita diingatkan oleh Allah, cek di dalam surah Al-Munafiqun. Kalau kita punya harta, punya jabatan, punya kekuasaan, jangan lupa kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sering kita dilaikan karena kita jabatan dengan profesi kita, bisnis kita, jadi karyawan KPNS, Kapolri, APRI, TNI dan sebagainya. Sering kita lupa, boleh jadi punya anak, punya cucu. Kalau sering lupa, boleh jadi hatinya itu tidak tenang. Orang yang tidak ingat kepada Allah, lisannya tidak pernah diucapkan zikrullah, maka boleh jadi dia akan memperoleh kegelisahan. Walaupun dia memiliki segalanya, Pak, perusahaannya jumlahnya ada 4, rumahnya bertingkat, mobilnya ada 4, istrinya 4, tapi sayang rumah tangganya kiamat ini nggak berkah hartanya. Paulai kaum khasirun, mereka termasuk orang yang merugi. Maka kita diingatkan, mumpung kita masih diberikan panjang usia, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kita meninggal dunia jangan sayang-sayang. Harta cuma titipan. Pasti diingatkan kita tsunami di Aceh tahun 2000 berapa? 4 ya. Banyak yang meninggal dunia, kecelakaan dan sebagainya. Hidup itu juga cuma sebentar. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum Allah mencabut nyawa kita. Kalau kita bicara tentang kematian, kita umatnya siapa hadirin hadirat? Umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meninggalnya tahun berapa? Usianya berapa tahun Nabi Muhammad? 63 tahun. Kalau kita ingin mengikuti standar Nabi Muhammad, kalau hadirin hadirat jamaah Masjid Nurut Taqwa detik ini, hari ini, usianya 63 tahun, berarti tinggal menunggu 2 kali pilpres. Pilpres berapa tahun? 5 tahun? Kalau nyampe, kalau nggak nyampe diskon. Kalau ada yang usianya detik ini 62 tahun 11 bulan, harus makannya enak-enak. Karena boleh jadi Allah sudah menentukan. Kalau ada yang usianya 65 tahun, bonus. Ibarat main bola kemarin IPA di Brazil itu perpanjangan, dikirain adu final. Yang menang siapa? Yang menang Jerman, itu namanya game. Yang kasihan kan apa? Tuan rumah Brazil. Ya Allah, 7-1. Padahal dia berupaya semaksimal mungkin untuk tendang. Ini kembali diingatkan, mumpung kita masih diberikan usia panjang, sebelum Allah mencabut nyawa kita, coba kita ingat tadi kata Bapak, banyak yang orang meninggal 40 tahun banyak. Artis luar biasa papan atas meninggal dunia, Guru Alda Risma 18 tahun udah meninggal dunia. Ustadz Jepri 40 tahun, Habib Munzir 40 tahun. Mumpung Allah masih diberikan kita usia panjang.